Hitungan 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya saya. Alfian mana Alfian? Ya, oke. Ayu.
Azara, enggak ada. Bima, Kalista, David, Dinta, Eka, Elvana, Vika, Liam, Rizky, terus Arman, Muhammad Abdul Riza, Firsa, Abdul Aziz, Rina, Rizky, Juliana. Terakhir Juliana. Siapa di belakang? Anak-anak, buka buku paketnya ya. Paketnya kita mulai pembelajaran. Coba anak-anak, ini untuk melanjutkan pertemuan berikutnya. Kalian buka halaman 110 tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, di sini kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas ada 3. Apa saja toh? Tentang kelangkaan sumber daya alam. Namanya juga sumber daya alam. Tentu yang berasal dari kelangkaan sumber daya alam ini merupakan kelangkaan yang tidak bisa diperbarui. Karena apa? Untuk memperbaruinya butuh waktu yang lama. Dan jumlah sumber daya alam itu jumlahnya sangat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas. Apa? Ada yang ditanyakan? Yang keras, yang keras. Apa? Tanya apa? Nah, kelangkaan
sumber daya alam. Namanya juga sumber daya alam yang berasal dari alam. Di sini contohnya apa? Minyak bumi. Minyak bumi itu ya bensin, ya solar, ya minyak tanah, batu bara. Yang semuanya sumber daya yang berasal dari bumi itu tidak bisa diperbarui, kan? Untuk memperbaruinya butuh ribuan tahun. Makanya kita harus dalam penggunaannya kita harus bijak. Ya kalau tidak perlu ya tidak perlu paksakan. Kalau misalnya kamu tidak perlu keluar ataupun harus keluar, itu kamu harus menggunakan solusi yang lain. Tak usah buang-buang bensin, cukup mancar sepeda, buat tambah sih. Itu salah satu alternatif kamu menghemat sumber daya. Atau kamu menggunakan jasa angkutan kota. Orang setiap siswa naik motor sendiri-sendiri tidak, tapi beberapa siswa mungkin satu desa atau satu kampung cukup naik angkutan umum. Itu juga salah satu tindakan kamu sudah menghemat sumber daya Terus yang kedua, faktor yang kedua kelangkaannya adalah tenaga kerja. Maksudnya tenaga kerja di sini apa? Tenaga kerja yang ahli, yang profesional, yang sesuai dengan bidang. Kalau misalkan di universitas atau di sekolah ini harus ada dosen yang ahli. Di sekolah harus ada tenaga guru yang sesuai dengan bidangnya. Terus kalau misalkan di perusahaan diharapkan ada seorang tenaga produksi yang ahli di bidangnya, harus ada tenaga pemasaran yang pandai memasarkan barang itu, supaya apa? Supaya kelangsungan proses produksi berjalan dengan lancar. Nah, maka perlu dibutuhkan tenaga ahli di bidangnya. Terus yang ketiga yaitu kelangkaan tentang modal. Modal itu apa aja? Kira-kira kamu ada yang tahu? Modal di sini maksudnya apa? Apa? Modal di sini maksudnya adalah selain uang. Selain modal itu pasti kamu mikirnya pasti duit. Ya, namanya modal pasti mikirnya duit. Tapi di sini di dalam kelangkaan sini modal apalagi di sebuah perusahaan modal tidak hanya berorientasi pada uang, tapi bisa berupa gedung, aset tanah, mesin proses produksi, peralatan, itu semuanya masuk barang modal. Kalau modalnya terbatas, otomatis apa? Akan mempengaruhi proses produksi. Tidak mungkin kalau modalnya sedikit akan membuat barang dengan jumlah atau kapasitas yang banyak. Kalau uangnya modalnya sedikit, otomatis barang yang akan diproduksi juga sedikit. Nah, kira-kira kalau misalkan ada perusahaan atau industri yang menggunakan alat-alat tradisional dibandingkan dengan industri yang menggunakan alat-alat mesin, kira-kira proses produksi ini akan sendiri ya, menggunakan mesin. Kalau menggunakan mesin jelas waktunya lebih lama, tenaga kerjanya sedikit, barang yang diproduksi juga kualitasnya akan sangat stabil. Beda kalau dikerjakan dengan tangan manusia. Nah, itulah yang menyebabkan salah satu kelangkaan. Terus berikutnya, kalian lihat di situ faktor-faktor yang mempengaruhi selain kelangkaan. Salah satunya macam kelangkaan itu tadi ada sumber daya alam, tenaga kerja, ada modal. Di situ ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa saja tuh yang mempengaruhi? Yang pertama tentang pertumbuhan penduduk. Kira-kira penduduknya akeh nih, kebutuhannya tambah akeh apa malah sedikit? Tambah banyak. Kalau jumlah penduduknya akeh, otomatis kebutuhannya juga meningkat. Sementara sumber daya alamnya
itu yang menyebabkan barang tersebut menjadi langka. Sebutuh kuatnya tapi barangnya sakit, itu menyebabkan barang tersebut menjadi langka. Kalau barang itu langka, otomatis harga barang itu menjadi murah atau tambah larang. Tambah larang menjadi lebih mahal. Karena apa? Karena jumlah barangnya sedikit, sementara yang membutuhkan banyak. Contohnya tadi ada teman mesin soalnya contoh penggunaan sumber daya alam sendiri masih yang seperti tadi Mas Yas katakan, kalau misalkan kamu pergi ke suatu tempat misalnya udah sekolah berangkat sekolah, kalau biasanya kamu menggunakan motor sendiri-sendiri kelas misalkan pakai motor sendiri-sendiri dibanding dengan kamu menggunakan angkutan umum, itu lebih praktis mas bensinnya, lebih praktis menggunakan angkutan umum. Itu tindakan kamu sudah melakukan penghematan sumber daya terus juga mengurangi polusi udara. Dalam satu kelas numpak motor kabeh, kalau satu kelas dengan naik satu kendaraan umum, maka kamu sudah mengambil dua kebijakan. Yang pertama menghemat sumber daya alam berupa bensin, yang kedua kamu menekan polusi. Nah, itu caranya melakukan penghematan seperti itu. Menggunakan apa lagi kira-kira selain itu? Selain contoh kamu seharusnya naik motor terus kamu ngambil inisiatif ke sakit numpak angkutan. Timbangnya numpak motor mencari nanti gue. Nah, sekarang yang faktor yang pertama yang kedua pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding, yang tidak sebanding dengan sumber daya alam itu menyebabkan kelangkaan. Ya, silakan. Bagaimana cara menekan jumlah penduduk berjumlah orang tambah lah jumlah penduduk akeh otomatis kebutuhan itu semakin banyak. Piye to carane jumlah penduduk itu tidak bertambah dan kalian sering pada ketika baca terus menjelaskan mencegah pernikahan ini. Itu salah satunya cara kamu untuk mengurangi pertambahan penduduk melalui program keluarga berencana. Kamu dengan menunda pernikahan dini, maka itu adalah akan mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk. Terus faktor yang kedua, otomatis jumlah penduduk akan kebutuhan yang harus dipenuhi semakin banyak. Makanya pemerintah melakukan program keluarga berencana dan mencegah pernikahan dini. Nah, itu salah satu solusi mencegah supaya jumlah penduduk tidak bertambah banyak. Terus terbatasnya sumber daya alam. Nah, sumber daya alam. Yang kedua terbatasnya sumber daya alam. Di situ diusahakan biar sumber daya alam itu tidak langka, maka manusia harus bisa melakukan inovasi, bisa memperbarui, biar mencari solusi biar sumber daya alam itu tidak langka. Yang ketiga kerusakan alam, ekosistem alam. Ya, di sini gini, maksudnya apa? Hutan dijadikan berubah menjadi lahan pertanian dan ladang. Dan itu akan merusak ekosistem alam hutan itu sendiri. Kenapa toh hutan yang dijadikan ladang atau kebun
beda fungsinya. Kalau hutan itu tetap tidak dirubah fungsinya menjadi lahan pertanian, maka hutan itu kalau di hutan itu tumbuhannya kan besar. Akar dari tumbuhan itu bisa menghasilkan sumber air, bisa menahan banjir atau erosi. Nah, kalau ditanduri padi, ditanduri bayam, apa yang mungkin tanaman padi dan bayam itu bisa menahan erosi? Kan nggak bisa. Jadi kalau hutan itu tetap dipertahankan yang besar, yang pertama akan mewakilkan adanya banjir. Terus populasi yang ada di dalam hutan tersebut juga tidak akan terganggu. Kalau kamu jadikan lahan pertanian, otomatis kalau ada pertanian berarti ada manusianya di situ, ada penduduk di sekitarnya. Kalau ada penduduk di sekitarnya, otomatis hewan-hewan yang ada di dalam hutan tidak. Nah, itu yang akan merusak ekosistem dari fungsi hutan tersebut. Jadi podo-podo ditamburi kan, tapi beda fungsi. Nah, itu adalah kerusakan. Yang berikutnya adalah sumber daya manusianya. Nah, ini yang terpenting itu sumber daya manusia. Rendahnya tingkat pengetahuan tentang teknologi seseorang itu akan menyebabkan proses produksi suatu barang. Coba kalian lihat itu di halaman 111, ini bagi lihat punya ya, halaman 111 tentang sumber daya manusia. Rendahnya teknologi yang dimiliki oleh manusia dan terbatasnya modal tentu saja akan mempengaruhi proses produksi suatu barang. Contohnya apa? Kalau di perusahaan yang besar, contohnya di perusahaan yang dekat dengan tempat kita, pabrik gudang garam. Nah, itu sudah proses produksinya menggunakan alat-alat maju yang canggih. Dengan perusahaan yang masih industri, yang masih manual, otomatis jumlah barang yang diproduksi akan berbanding atau beda jauh. Dalam waktu 1 jam, kalau pakai mesin bisa menghasilkan ribuan rokok. Tapi kalau dengan tangan manusia, mungkin jumlahnya hanya ratusan. Bedanya kalau menggunakan teknologi dengan tidak. Kalau menggunakan teknologi otomatis jumlah tenaga manusianya juga berkurang. Biayanya juga lebih rendah. Kalau biayanya sedikit, tenaga kerjanya sedikit, otomatis akan mempengaruhi harga barang yang diproduksi. Harga barang akan menjadi murah. Nah, itu tentang sumber daya manusia. Terus yang terakhir apa? Teknologi yang tidak merata. Kira-kira negara kita dengan negara maju ini kamu teknologinya bodoh. Tidak sama. Negara yang maju dengan negara yang berkembang, teknologinya tidak sama. Kenapa kalau di negara yang maju? Karena teknologinya itu sudah merata. Semua penduduk bisa melaksanakan, bisa menggunakan, bisa merasakan teknologi. Tapi kalau di negara berkembang itu hanya tertentu. Nah, itu bedanya. Kenapa di negara yang maju itu kalau proses produksinya itu lebih banyak, lebih besar dibanding dengan negara-negara yang berkembang. Karena itu tadi cara proses produksinya sudah beda. Kalau di negara maju menggunakan mesin, mau semuanya menggunakan teknologi
teknologi dia produksi barang yang dibuat kalau misalkan memakai tenaga memakai alat-alat canggih itu ada dampaknya nggak? Kalau suatu proses produksi barang menggunakan mesin dengan menggunakan manusia, kira-kira kalau menggunakan mesin itu ada dampaknya nggak? Kalau menggunakan mesin itu ada dampaknya nggak? Menggunakan manusia ada dampaknya nggak? Seharusnya dampaknya apa? Dampaknya kira-kira apa? Kalau menggunakan mesin otomatis juga tenaga itu akan sedikit penghasilan. Tapi jika alih fungsikan itu akan mengurangi pendapatan atau penghasilan masyarakat. Terus dampaknya ya, barang akan mahal, penghasilannya turun jika apa aja? Jika apa aja? Kalau tentang sumber daya alam di sini, kalau misalkan coba dengarkan, kalau misalkan ada kita melakukan penebangan pohon, itu pohon itu ditebang untuk seperti meja yang kamu tempat itu kan diambil dari pohon. Kalau ditebang biar tidak langka, gimana caranya? Gimana? Pohon yang sudah besar kamu tebang, kamu manfaatkan untuk meja, untuk kursi, untuk lemari, biar pohon itu tidak menjadi langka. Terus langkah kamu apa? Melakukan kebaikan juga, terus menanam kembali, mengadakan reboisasi, biar pohon yang kamu tebang tadi tidak menjadi langka atau ada penggantinya. Terus yang kedua, langkah yang kedua yaitu mengurangi sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Contohnya tadi kalian menggunakan hemat bensin, hemat menggunakan air. Kalau misalnya keras kamu itu keran yang cuci tangan itu, kalau air yang tetes itu cuma tapi kalau berjam-jam berapa air yang terbuang nah itu biar kamu bijak dalam menggunakan air. Terus tidak menggunakan atau menggunakan barang-barang tambang secara berlebihan. Misalkan apa? Kita berusaha eksploitasi tanpa ada apa yang menyebabkan sumber daya alam akan menjadi. Terus yang ketiga menggunakan teknologi yang negara bercontoh saya ini kira-kira saya bisa membaca sawah dengan menggunakan sapi itu masuk surga? Masih ada nggak?
Masih ada nggak? Di sekitar tidak ada. Digantikan apa? Mesin traktor. Ya. Kenapa? Coba ada. Kalau menggunakan mesin traktor, otomatis apa? Waktunya lebih cepat, hasilnya lebih maksimal dibanding menggunakan apa Cak? Tenaga sapi tadi. Ya. Terus yang kedua, yang dimaksud dengan teknologi yang tepat guna. Kalau zaman dulu orang memberi pupuk pada baginya dengan cara manual dan disebar. Tapi sekarang ada mesin penyebar pupuk lagi. Terus cara pas waktu panen. Nah, dulu banyak orang digerakkan untuk memanen padi. Sekarang cukup satu orang dengan menggunakan mesin pemotong padi. Itu salah satu teknologi yang tepat guna. Kira-kira di desamu sudah berjalan nggak? Nah, seperti itu. Masih banyak yang menggunakan tenaga sapi atau sekarang sudah pakai traktor semua? Sudah pakai traktor kan? Berarti sudah menggunakan teknologi yang tepat guna. Waktunya sedikit, waktu yang dibutuhkan sedikit akan menghasilkan apa? Pasal udah masuk belum? Tidak, dia 10 jam. Tidak. Sudah. Kalian buka halaman 43 tentang kebutuhan hidup manusia. Coba anak mengacu ke halaman 40 berapa? 43 ya, 43 tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut terus berkembang sesuai dengan usia, berkembangnya usia. Dan jangan lupa kebutuhan juga dipengaruhi oleh apa ya? Perkembangan teknologi. Lalu apa proses diarani kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang ingin apa? Yang diinginkan oleh manusia, baik berupa tempat, barang maupun jasa. Nah, terus di sini berdasarkan jenis kebutuhannya ada 4. Berdasarkan jenis kepentingannya atau intensitasnya itu ada kebutuhan primer, sekunder, tersier atau kebutuhan Kira-kira apa yang diarani kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama, kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak kebutuhan pokok manusia itu apa saja? Ada yang tahu nggak? Apa? Tempat tinggal, terus apa lagi? Pakaian, terus makanan. Atau lebih gampang kalian itu mengingat kebutuhan primer atau pokok adalah sandang, pangan, itu kebutuhan utama. Kenapa? Kalau misalkan kita lapar agak dan mangan ya loh. Nah, maka kalau di saat kita merasa lapar, maka kita harus makan. Kalau ditunda akan menyebabkan kita sakit.
Nah, itu makanya dikelompokkan dalam kebutuhan primer, kebutuhan utama, kebutuhan pokok. Terus pakaian, nggak mungkin toh kita namanya manusia nggak pakai baju. Ayo, iya, ayo ngisi. Seperti apa kalau misalkan kita nggak bisa pakai baju? Nah, kan nyeri melihatnya. Nah, makanya pakaian itu menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan utama. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, terus kebutuhan yang ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Kira-kira apa dari kebutuhan mewah? Kebutuhan yang apa? Kebutuhan yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu karena merupakan barang-barang mewah. Jika kebutuhan pertama dan keduanya sudah terpenuhi, maka akan muncul keinginan untuk memiliki barang mewah. Nah, anak-anak sekarang contohnya barang mewah itu kira-kira apa saja menurut kalian? Mobil yang mewah, ya. Kalau sekarang kan kendaraan mobil banyak sekali. Ya. Tapi di sini ada jualan mobil barang mewah, mobil yang mahal harganya, yang berkelas, yang punya merek, yang punya branded, terus jam tangan, orang jam tangan yang mau asal-usulkan, tapi jam tangan yang bermerek, tas yang mahal. Nah itu termasuk kebutuhan barang-barang mewah dan hanya orang-orang tertentu yang bisa memenuhi. Terus kira-kira dari kebutuhan barang mewah, barang sekunder, terus kebutuhan pokok, ada yang ditanyakan enggak? Ada enggak yang ditanyakan? Coba saya tanya sekarang. Kalau beli isi pulsa paketan itu termasuk kebutuhan apa saja? Primer atau sekunder? Ya coba Mas apa? Nah, betul. Beli paketan saiki hari ini bisa merupakan kebutuhan pokok. Karena apa? Betul yang dikatakan temanmu tadi. Kalau nggak diiseni si paketan ini nomornya akan terus. Apalagi kalau itu untuk orang-orang yang bergerak di bidang bisnis, bekerja. Kalau terlalu sering gonta-ganti nomor, otomatis akan mengganggu pekerjaan. Mau nggak mau beli isi paketan, beli pulsa menjadi suatu keharusan. Nah, kira-kira dari sini ada lagi ditanyakan nggak, Cang? Mengenai kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan mewah. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Di situ ada kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Di situ di buku kalian kamu lihat ada kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang dan juga kebutuhan yang bisa dipenuhi di masa yang akan datang. Nah itu kamu lihat bukunya di situ di buku paket. Kebutuhan sekarang namanya juga sekarang, jadi tidak bisa ditunda. Pemenuhannya harus dilakukan. Kalau tidak akan mengakibatkan atau akan mengganggu kehidupan. Kira-kira apa atau kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang? Menurut kalian apa yang harus dipenuhi? Kalau ditunda menyebabkan sesuatu. Apa? Ayo, katakan dia bisa. Uang air kecil. Terus apa nih? Makan, lapar harus makan. Kalau tidak akan menimbulkan rasa sakit. Uang air kecil juga gitu. Itu merupakan kebutuhan sekarang yang harus dilakukan. Lah ditahan terus kalau berani. Bu, saya izin mau keluar, izin nggak boleh. Mulai yang mau balik kelas kamu, ya kan? Harus dilakukan sekarang. Terus apalagi kira-kira? Apalagi kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang selain makan ya sama buang air kecil, buang air besar, sama lagi Cak. Kalau terjadi kebakaran harus
dipanggil pemadam kebakaran. Dengan dipanggil pemadam kebakaran, sak kampung bisa kemana. Itu kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga, nggak boleh ditunda. Ya kan? Terus apalagi saat kamu sakit, yoga diobati, ojo dijaring. Setelah dijaring, penyakit kamu akan bertambah lebih parah. Nah itu kebutuhan yang sifatnya tidak bisa ditunda atau kebutuhan pemenuhannya harus sekarang, harus dilakukan saat itu juga. Kira-kira sampai bisa ambil contoh lagi nggak kebutuhan sekarang selain makan, terus kalau terjadi kebakaran, kamu harus cepat manggil pemadam kebakaran, buang air kecil. Kira-kira ada lagi nggak ya contoh yang harus dilakukan sekarang? Rokok, ada yang tahu nggak? Apa? Iya ya. Saat kamu mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil apapun, terus kamu ngantuk, merasa ngantuk, perlu nggak pada saat itu kamu harus berhenti istirahat? Perlu. Kalau kamu sudah merasa ngantuk, kamu teruskan itu akan bahaya. Tidak hanya bahaya pada dirimu, tapi juga akan membahayakan orang lain. Nah, terus sekarang kebutuhan masa yang akan datang. Maksudnya masa yang akan datang itu yang bagaimana toh? Yang pemenuhannya bisa ditunda, nyuwengi. Kanggo apa kira-kira? Umroh. Bagus. Itu nyelengi duit mulai saat ini sampai nanti dewasa kamu pergi umroh. Itu kebutuhan untuk masa yang akan datang. Terus apa nih? Untuk biaya sekolah bagus saat ini dicalengi, kalau lulus SMP di SMA nyalengi dia kuliah. Itu kebutuhan yang sifatnya untuk masa yang akan datang. Jadi kamu melalui proses nyelengi nanti digunakan untuk yang akan datang. Terus kira-kira apa nih? Rekreasi, saiki kelas itu nabung sih. Kelas 8 budal rekreasi budal sekali itu yang kebutuhan untuk masa yang akan kenapa? Biar kamu tidak keberatan. Saiki nabung sih, nanti pada saat kamu kelas 8 kamu tinggal berangkat sekarang kira-kira sopo kebutuhan sekarang atau masa yang akan datang ada ditanyakan nggak kan? Iya. Buang air kecil seperti teman tadi. Buang air kecil boleh nggak boleh? Kita hendak yang ngomong di kelas. Nah, itu kebutuhannya harus dilakukan saat itu juga. Jadi buang air kecil termasuk kebutuhan sekarang. Ditahan lorong tengi, ya lah. Terus ada lagi nggak? Tentang kebutuhan berdasarkan intensitasnya, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier atau mewah. Terus berdasarkan waktu pemenuhannya sekarang atau masa yang akan ada ditanyakan aja. Silakan sekarang kamu simpulkan tadi apa yang saya jelaskan tadi, sekarang kamu simpulkan dulu, ditulis. Kamu simpulkan.
Sudah, sudah. Ya, oke, kita teruskan ya. Lanjutkan materinya. Kalau tadi sudah kebutuhan berdasarkan intensitasnya dan waktu pemenuhannya, sekarang berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya di situ kamu lihat di buku paket. Berdasarkan sifatnya kebutuhan itu dibagi menjadi dua bagian. Apa saja toh? Kebutuhan jasmani dan rohani. Yang namanya jasmani itu apa aja? Badan kita, rohani apa? Fisik, secara fisik. Nah, kebutuhan yang bagaimana yang dikatakan kebutuhan jasmani? Kebutuhan untuk jadi kalau kita pada saat kita bunda atau kita dalam masalah sedih, kita melakukan ibadah, dan tujuannya apa? Biar hati kita jadi tenang. Kira-kira oponen ya menjadi kebutuhan rohani atau jasmani. Ada yang enggak? Apa dulu? Menyanyi. Nah, ini ada temanmu nyanyi apa nih karaokean. Gue suaranya tapi kalau poet seperti nyanyi. Ya, itu kira-kira menurut kalian itu termasuk kebutuhan apa saja? Apa? Badan kita goyang-goyang nyanyi gini itu termasuk kebutuhan jasmani atau rohani ya? Rohani. Kenapa kalian ngambil kesimpulan itu nyanyi karaokean itu termasuk kebutuhan rohani? Senang, karena membuat hatimu senang. Nah, terus kira-kira apa itu dengan meja-meja kita akan rohani termasuk kebutuhan rohani. Kenapa? Bobi nyanyi, bobi tutup, bobi pelampiasan. Kamu ternyata enjoy senang dengan tutup meja-meja itu ternyata itu juga merupakan kebutuhan rohani. Nah, ada yang ditanyakan nggak tentang kebutuhan jasmani dan rohani? Sudah jelas? Nah, kalau sudah kita lanjutkan mengenai kebutuhan berdasarkan subjeknya. Di situ ada di bawah kamu lihat di buku paket berdasarkan subjeknya di halaman 49 ya. Itu ada kebutuhan individu dan kelompok. Namanya individu itu ditujukan kebutuhan itu ditujukan untuk diri sendiri. Jadi kepuasannya jika kamu memenuhi kebutuhan itu kepuasannya untuk diri sendiri bukan untuk orang lain. Kira-kira kebutuhan sesuatu apa ya saya dari kebutuhan untuk sendiri itu? Maka mau salah sing mangan awakmu sing marek kancamu. Nah, kan ya nggak mungkin dong. Kalau kamu yang makan otomatis kamu yang merasa kenyang. Kamu minum, kamu harus minum. Jika diri kamu sendiri yang merasa apa? Merasa terpenuhi, merasa haus minum. Terus kamu nyanyi, joget-joget, kamu terhibur. Hatimu yang senang bukan orang lain. Itu namanya kebutuhan individu. Terus apa bedanya dengan kebutuhan kelompok? Namanya kelompok, kebutuhan bersama. Otomatis tujuannya, kepuasannya, dan prosesnya juga dilakukan secara bersama. Contohnya apa ya kira-kira tujuan kebutuhan kelompok itu? Kalau di desa mungkin kerja bakti, kerjasama, gawe jembatan, digawe bareng-bareng bersama masyarakat banyak. Nanti kalau sudah jadi digunakan oleh masyarakat juga masyarakat banyak bukan diri sendiri. Selain jembatan, kira-kira sih perlu prosesnya itu orang banyak apa neng? Yang kamu tahu? Pembangunan masjid, benar itu. Pembangunan masjid. Nah, pembangunan masjid dilakukan bersama-sama orang sekampung. Nanti kalau masjidnya jadi buat ibadah bersama. Terus kira-kira kalau di sekolahan itu apa ya kira-kira? Dikerjakan secara kelompok itu. Pada saat ada acara kira-kira kelompok. Kalau di sekolah ada satu kamu kurang tahu di Natalis apalagi dalam acara-acara tertentu yang pengerjaannya itu dilakukan secara kelompok dan dirasakan juga secara bersama-sama. Kira-kira apa cara? Kamu sudah pernah melakukan nggak yang kelompok yang pengerjaannya itu tidak dilakukan sendiri tapi dikerjakan secara kelompok? Kira-kira apa?
kerja bakti membersihkan kelas, dikerjanya bareng-bareng. Terus nanti kalau kelasnya bersih, kamu masuk menempati merasanya nyaman. Pokoknya kira-kira sing dilakukan bersama ya perlu kerajinan dilakukan seperti kemarin pada saat apa aja P5 ya jadi namanya P5 kalian disuruh membuat apa produk, membuat hasil karya yang dilakukan secara bersama-sama. Ada yang membuat dari galon apa air mineral ya, buat akuarium, buat tempat sampah. Terus ada yang bagus kemarin itu ada dua pas dari bekas galon air mineral. Itu dilakukan dikerjakan secara kelompok. Terus kira-kira apa nih yang pengerjaannya dilakukan secara kelompok itu apa lagi? Kira-kira apa nih ya? Sebentar lagi kalian kan apa di Natalis ada lomba-lomba. Nah, lomba-lomba dari bahan ini juga. Pembuatannya apa? Fashion show. Nah, pembuatannya gaun itu kan juga tidak bisa dilakukan sendiri, tapi dilakukan oleh banyak teman. Nah, itu juga merupakan apa? Kebutuhan kelompok. Nanti kalau sudah jadi pakai kelas kamu menang ya dirasakan kebahagiaan itu dirasakan bersama satu kelas tidak hanya kamu sendiri. Nah, sekarang kira-kira dari kebutuhan primer sampai kebutuhan kelompok ada ditanyakan enggak? Ada enggak? Enggak. Nah, kalau tidak sekarang dari semuanya itu kita sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhannya harus membuat skala prioritas. Apa atau skala prioritas itu? Membuat daftar urut sesuai yang dibutuhkan, beda terbuang sia-sia. Misalkan aku besok mau beli baju, mau beli tas, mau beli komponennya yang kira-kira. Kira-kira aku duwe, tapi kok duwe cuma terbatas. Berarti muncul apa? Muncul di keinginan kamu untuk beli ini banyak sekali yang ingin dibeli, tapi duit terbatas. Otomatis kamu harus memilih dia yang didesain, mana yang harus diprioritaskan. Tak sesuai elemen mendalam. Waktu aku lagi ulang. Yang saya prioritaskan waktu terbatas. Aku ingin beli pakaian, aku ingin beli apalagi sepatu, aku ingin beli kado. Kira-kira sing didhisikne sing ndi ya? Tak terbatas. Apa aja? Sepatu. Terus juga nih pesta enggak bawa buah tangan. Iya Pak? Sepatu. Nah, ya jadi kamu kan ukur antara itu kado atau sepatu berbeda cukup. Nah itu dengan cara kamu berpikir, mengambil kebijakan, mengambil suatu keputusan itu disebut kamu sudah melakukan skala prioritas kebutuhan kamu. Nah, sekarang kamu ada ditanyakan nggak caranya membuat skala prioritas itu? Apapun yang ada di benak hati kamu. Ini nih, aku kepengen tuku iki sebutkan. Setelah itu kamu renungkan kira-kira yang perlu diutamakan, yang harus dibeli lebih dulu itu mana? Aku membuat skala prioritas. Nah sekarang coba kamu membuat, gak usah akeh-akeh, 4 atau 5 kebutuhan yang ingin kamu beli. Kira-kira apa aja? Terus nek atimu kira-kira ingin beli apa? Bakso, sepatu, buku, HP, apa? Terus nanti setelah itu kamu renungkan. Kamu pikirkan kira-kira duit buku cukupnya dia sih di sini. Yang harus didahulukan yang mana? Menurut kepentingan. Ya, sekarang kamu buat 4 atau 5 saja kebutuhan kamu. Terus kamu buat skala prioritasnya. Ya, dilakukan. Ya, 5 atau 4 kebutuhan. Tentu saja kebutuhan kamu sebagai apa? Ya, sebagai siswa kamu. Kalau kamu sebagai murid kan tidak mungkin loh beli motor, beli
rumah menyambut gaya burung, ya kan? Berarti kebutuhan sebagai siswa. Aduh, Bu, saya pengen beli rumah, pengen beli motor, belum sekolah lulus itu belum. Terus buat dari mana? Ya kan? Jadi kamu buat skala prioritas sesuai diri kamu sebagai siswa. Itu sih pengen apa, Pak? Pengen apa? Pengen tuku buku, pengen tuku es krim, pengen tuku pulsa, pengen tuku apa, setelah itu dari semua kebutuhan keinginan yang kamu tulis tadi, pikir nih, kira-kira sih tak bisa nih, tak harus saya beli dulu tuh yang mana. Nah, beda anak, beda kebutuhan. Sekarang kamu mencoba membuat skala prioritas diri kamu sendiri. Nanti silakan dipresentasikan. Apa? Karena apa, Pak? Ya, enaknya belanja online itu apa? Karena tidak ribet, terus lebih apa sih? Lebih efisien, apa nih? Kira-kira barang yang kamu pesan nggak cocok kan bisa dikembalikan nggak? Bisa. Nah itu mudahnya belanja secara online. Terus kira-kira belanja sih bisa dibelanjakan secara online, kira-kira belanja berupa barang apa? Offline bisa dibeli secara online. Baju, selain baju apa? Apa? Skincare. Begitu sama nih. Makanan dan apapun kebutuhan manusia bisa dibeli secara online. Dan misalnya kan manfaatnya beli online itu apa? Tadi hemat waktu. Wes ora usah numpak motor, ngentek bensin, tinggal pencet HP, kamu sudah melakukan pembelian. Kamu sudah melaksanakan transaksi pembelian. Terus pada hari-hari tertentu bebas online. Kira-kira belanja di Shopee itu harganya lebih murah atau lebih larang ya, Jan? Tergantung kalau barangnya sama. Kalau barangnya yang kamu beli sama, mereknya sama, mungkin kira-kira belanja di Shopee dengan di pasar atau di toko itu lebih murah di mana? Lebih murah di Shopee karena tidak ada biaya pajaknya. Biasanya tuh Shopee itu gandeng industri atau perusahaan langsung, jadi memangkas biaya transportasi, biaya tentang apa jasa. Jadi harganya lebih murah. Cuma tetap ada kekurangannya. Kalau kita langsung pergi ke toko atau ke pasar kan langsung bisa memilih barang. Kalau di Shopee kalau nggak cocok kita kan harus mengembalikan lagi, ya kan? Butuh waktu lagi. Terus faktor yang kelima kira-kira apa saya? Selain kemajuan teknologi, tempat tinggal, pendidikan, jenis kelamin, pendapatan. Orang yang penghasilannya lebih besar dengan yang penghasilannya pas-pasan pasti apa Cak? Kebutuhannya beda. Wong lak duwe akeh luwih gampang milih barang. Ada uang, ada barang, rego bawa rupong. Nah, orang yang penghasilannya banyak, tinggi, pasti dia lebih mudah memilih barang dibanding kita yang pendapatannya pas-pasan. Nah, sekarang kamu simpulkan dari tadi apa yang saya terangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, mulai dari jenis kelamin, lingkungan, terus apa lagi tadi, pendidikan, kemajuan teknologi, penghasilan, kan? Silakan saya beri kamu kesempatan waktu untuk menyimpulkan. Kesimpulkan dari apa yang saya jelaskan
Nanti biar juga kamu membuat apa pengajian. Sekarang kita buka. Masih 32 tambah 18, 40, 46. Berarti kurang 24. Sampai Karena 80 menit sampai 24. 30-an. 30-an. Iya, Kiraan 30-an. 30 menit.
Sudah, sudah selesai nulisnya. Sudah. Selain itu tadi kan ya, faktor-faktor yang tadi saya sudah sebutkan tadi, mengenai karena jenis kelamin, karena pendidikan, karena kemajuan teknologi, penghasilan. Lalu kira-kira yang membuat apa yang mempengaruhi kebutuhan itu apa saja? Selera. Selera itu apa? Keinginan. Selera konsumen, selera seseorang, selera antara orang yang satu dengan orang yang lainnya itu beda apa? Beda. Sitoke selerane pengen warnanya abang, sing sijine pengen warna ireng, terus apa nih? Kalau orang laki-laki yang laki-laki itu kalau misalkan warna, beli kaos, beli t-shirt, itu kalau milih warna itu lebih cenderung warna hitam. Biasanya mesti hitam. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan, pink. Pink itu warna identitas perempuan. Jarang laki-laki memakai warna pink itu jarang. Ya, jadi kalau perempuan itu kalau milih warna bebas ya, semakin ngejreng semakin jelas bahwa itu adalah anak perempuan. Kalau laki-laki pasti biasanya yang banyak itu warna hitam, coklat tua, warna-warna yang gelap. Kenapa loh laki-laki kok nggak suka warna yang jreng? Kenapa kira-kira? Ya wajah, nggak cocok, nggak percaya dulu. Ya. Jajal milih warna sing apa? Nggak percaya diri, kurang baik, kurang yakin ya. Rumangsane kurang ganteng, kakak baik kurang ganteng. Terus apa lagi? Faktor yang berikutnya karena apa? Faktor apa aja? Status sosial. Status sosial itu seseorang yang memiliki status sosial tinggi, otomatis apa aja? Kebutuhannya juga tinggi. Cara kira-kira awake dhewe dibandingin artis, kebutuhannya padha bangsa. Kenapa berbeda? Ya baca. Kamu bilang berbeda. Berbedanya karena apa? Karena apa? Kalau artis itu sudah dikenal banyak orang, kita tidak dikenal banyak orang, masa dia kelambi sing murah, mungkin pasti bajunya yang bermerek. Jadi semakin tinggi status sosial seseorang, semakin tinggi pula kebutuhan. Itu mengenai status sosial. Terus faktor yang mempengaruhi kebutuhan apalagi kira-kira selain selera dan status sosial, yaitu tentang adat istiadat, kebiasaan suatu daerah yang satu dengan daerah yang lain juga berbeda. Kira-kira daerah sekitar dhewe sampai satu semen ini kalau daerah ini boleh wong dia aja ya kira-kira yang membuat beda. Surabaya, masyarakat Surabaya dan sekitar tentu akan beda. Kalau di sini di sekitar daerah, kalau misalkan hari-hari besar, hari-hari tertentu sering melakukan apa kesenian apa biasanya? Jaranan, itu mesti acara apa ae, tradisi jaranan pasti dilakukan. Kalau di kota belum tentu, pasti mungkin neneknya baca pentas seni berupa apa panggung hiburan. Kalau di desa sekitarnya sampai nyawa yang sering itu pasti jaran. Apa baiknya kalau menampilkan seni tradisional untuk apa? Untuk melestarikan budaya. Jadi daerah juga mempengaruhi kebutuhan. Nah, sekarang coba dari sekian tadi ulasan, mulai dari jenis kebutuhan manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi,
Antarane apa to sing diarani kebutuhan karo keinginan? Kira-kira sama nggak kan kebutuhan dengan keinginan? Beda. Butuh itu mangan, gitu. Saya lapar, butuhnya makan. Tapi keinginannya makan yang enak. Saya butuh baju. Tapi keinginannya di dalam hati kamu ingin baju yang lebih bagus, yang mewah. Pengennya duwe omah, kebutuhannya pengen punya rumah, keinginannya rumah yang mewah. Jadi kebutuhan dengan keinginan itu berbeda. Nah, terus kamu lihat ada ditanyakan nggak Cak dari yang itu tadi? Dari jenis kebutuhan sampai faktor-faktor yang mempengaruhi sudah jelas ya? Sudah jelas? Nah, terus lanjut kalau sudah jelas sekarang alat-alat pemuas kebutuhan. Nah, alat-alat pemuas kebutuhan di situ ada apa aja? Kita lihat di halaman berapa itu? 55. Kalau lihat di halaman 55 di situ ada barang mentah, barang setengah jadi, ada barang jadi. Oh, sebelumnya di situ. Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan apa dulu? Nah, alat-alat pemuas kebutuhan halaman 52 aja. Berdasarkan cara memperolehnya. Ada barang bebas, ada barang ekonomis. Kira-kira barang yang didapat dengan bebas tanpa harus bayar itu apa aja? Menurut kamu? Barang yang kamu dapatkan dengan cara cuma-cuma, dengan cara gratis kira-kira apa? Apa kira-kira? Yang setiap hari kamu rasakan gratis, gak perlu pakai biaya, ongkos biaya. Kira-kira kebutuhan apa? Apa? Apa dan? Kira-kira jadi alat pemuas kebutuhan yang tidak perlu pakai uang cara memperolehnya, nggak perlu uang biaya, tapi kamu bisa memperolehnya. Kira-kira apa ya? Apa? Alat pemuas kebutuhan, kamu bisa merasakan, kamu bisa memenuhinya, tapi tidak perlu keluar duit. Kira-kira apa ya? Termasuk barang bebas itu apa aja? Mata hari. Maksud kamu membayar matahari. Nah, secara tidak langsung kamu kan setiap hari merasakan itu, merasakan sinar matahari. Dan kamu tidak perlu membayarnya itu untuk menjemur pakaianmu biar kering. Kamu butuh sinar matahari. Dan itu gratis, Cak. Langsung modelnya yang pusat, gak usah bayar ya. Gak usah bayar, gratis, diberikan cuma-cuma. Bisa dicuci, dijemur, biar kering. Kamu butuh sinar matahari. Terus ironya amat sumuk, kamu biasa. Ayo kesimpulannya kira-kira yang sudah siap siapa dulu? Ayo dari sebelah sini. Ya, kamu membuat kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi. Kamu buat kesimpulan. Kan banyak tadi saya menjelaskan jenis-jenis kebutuhan, mulai kebutuhan primer, sekunder, tersier, terus kebutuhan yang pemenuhannya harus saat itu juga, yang akan datang, kebutuhan jasmani, rohani, apapun itu sampai faktor-faktor yang mengalami kebutuhan. Nah, saya sebelah sini. Maju ke depan, nggak apa-apa ya, dibacakan biar temannya jelas. Ya, nah, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dari kelompok 1 ya kelas 5. Kesimpulan saya semua orang itu harus melakukan pencatatan skala prioritas agar tidak boros pada barang yang ditaburi bisa maksimal usahanya. Nah, itu tadi dari kelompok 11. Dari kelompok 1 membuat skala prioritas. Kenapa?
barang yang dibeli pemanfaatannya bisa maksimal. Dari kelompok 1 itu, terima kasih. Yo, sekarang dari kelompok 2, yo, sini maju ke depan. Dari kelompok 2, kesimpulannya, yo, yang keras. Ya, dari kelompok 2, Untuk itu kita harus hidup secara sadar dan tidak boleh teriak-teriak. terus ada lagi dari kelompok 2, mungkin ada 1 atau 2 kesimpulan. Intinya kelompok 2 tadi apa? Hidup hemat. Dari skala prioritas yang dibuat kelompok 1 tadi, akhirnya kelompok 2 mengambil kesimpulan bahwa dalam menjalani hidup ini kita harus hemat. Hidup apa adanya, bukan berarti apa adanya terus melarat ya. Tapi apa adanya itu mementingkan, menomorsatukan mana yang dianggap lebih penting, itu yang didahulukan. Itu namanya apa aja? Apa namanya? Hidup nggak koya-koya. Bukan karena sesuatu aku gengsi membeli ini, padahal ini tidak penting, tidak perlu. Nah, itu kesimpulan dari kelompok 2. Sekarang dari kelompok 3. Ayo, ada berapa kesimpulan kelompok 3? Ada 2. Nah, sekarang yang pertama, ayo Mbak, ke depan. Dari kelompok 3, yang keras kalau baca. Ya, temannya dengan yang lainnya dia dulu. Dengarkan dulu kesimpulan teman kamu dari kelompok 3. Pengetahuan dan teknologi mendapat satu sosial selera bicara Itu kesimpulan kelompok 3. Jadi kesimpulan kelompok 3 tadi apa aja? Ya sudah kelompok 3. Sekarang terima kasih Mbak. Terus ada lagi. Yo, udah masuk kelompok 3. Ada 2 yang baca yang ayo. Kelompok 3 ada 2. Alon-alon yang kelas sudah semuanya bisa. Dalam menjalani hidup ini kita harus membuat perencanaan. Biar uripe orang tidak menderita. Jadi uang kita keluarkan itu tidak apa ya? Barang kita beli sasaran. Oke, terus dari kelompok 4.
bisa menahan dulu. Sok-sok. Kira-kira, ayo Mas dari sebelah sini. Kira-kira kamu sudah sadar langsung kamu sudah skala prioritas nggak? Sudah. Contoh, kalau misalkan sesuatu atau bulan depan atau bulan berikutnya baru dibelinya. Itu secara tidak langsung kamu sudah menunda keinginan kamu untuk membeli barang itu berarti kamu sudah membuat perencanaan. Terus yang lainnya kira-kira dalam hidup ini kalau kamu misalkan mau beli sesuatu membeli barang itu misalkan apa? Karena barang itu merupakan warna favorit kamu, mungkin seperti itu berarti pembelian berdasarkan selera. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sekarang silakan pelajaran di sana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.